Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Pemuji 1 dan Ibu Nur Hidayah yang telah bergabung ya. Baik, sebelum kami mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi pedagogik dan juga profesional, maka kami mintakan kepada Ibu Nur Hidayah untuk bisa membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1-3. Selanjutnya melakukan praktek pembelajaran ya maksimal 10 menit ya. Silakan Bu Nur Hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Silakan dilanjutkan dengan praktek pembelajaran ya maksimal 10 menit. Oke, Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saja semuanya? Nah, marilah kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Nah, anak-anak semuanya, sekarang Ibu akan membacakan absen. Bagi yang Ibu panggil, silahkan katakan hadir dan angkat tangannya. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana ice breakingnya Ustazah? Ketika Ustazah katakan hai, maka silahkan jawab hello. Dan ketika Ustazah katakan hello, silahkan jawab hai. Kita coba ya. Hai. Hello. Hai, hai, hello, hello. Hello, hello, hai. Nah, sekarang karena anak Ustazah setelah bersemangat dan berkonsentrasi, silahkan rapikan tempat duduknya dan kita mulai pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bersih itu sehat. Adapun materi di dalamnya ada hadas kecil, hadas besar, dan tayamum. Kenapa Islam sangat memperhatikan pentingnya hidup bersih dan sehat? Di antara cara hidup bersih dan sehat adalah dengan taharah atau bersuci, baik dari najis maupun dari hadas. Nah, apa itu hadas sendiri? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan ibadah tertentu. Hadas sendiri terbagi kepada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil saja? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apa saja yang menyebabkan perkara hadas kecil? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, seperti buang air besar, buang air kecil, dan kentut. Yang kedua, ada hilang akal. Ada yang tahu hilang akal itu seperti apa? Ya, betul. Seperti pingsan, tidur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Adapun ketentuan berwudu itu ada syarat wudu. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah seseorang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, memakai air suci lagi menyucikan. 4, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke wudu. Contoh, kutek, getah, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke rukun wudu. Apa bedanya syarat dan rukun? Ada yang tahu? Nah, betul. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang ada dalam pekerjaan itu sendiri. Yang pertama ada niat, kedua membasuh muka,
3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap rambut dan atau sebagiannya. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Lalu sunnah wudhu itu ada 11. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. 2. Membaca ta'awuz dan basmalah. 3. Berkumur-kumur. 4. Bersiwak. 5. Membersihkan lubang hidung. 6. Menyapu seluruh kepala. 7. Membasuh sela-sela jari, tangan, dan kaki. 8. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. 9. Membasuh anggota wudhu 3 kali. 10. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. 11. Membaca doa setelah berwudhu. Nah, ini adalah doa berwudhu dan doa setelah berwudhu. Mari ikuti saja ya. Doa berwudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sekarang ikuti saja juga doa setelah berwudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ini adalah tata cara berwudu yang telah kita pelajari tadi. Selanjutnya kita masih masuk ke hadas besar. Apa sih hadas besar itu? Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Apa aja perkara yang menyebabkan berhadas besar? Yang pertama, ada melahirkan. Yang kedua, ada meninggal. Nah, inilah sebabnya kenapa orang meninggal itu wajib dimandikan sebelum disolatkan. Ketentuan bersuci dari hadas besar. Adapun rukunnya ada niat. Yang kedua, miram air ke seluruh anggota tubuh. Adapun sunnah dari mandi adalah 1. Membaca basmalah. 2. Membersihkan kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan. 3. Menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit. 4. Berwudhu dengan sempurna sebelum mandi. 5. Menyela-nyela rambut dan jari. 6. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Doa mandi janabat. Ikuti saja semuanya ya. Nawaitu ghuslal janabati li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Nah, di sini ada note atau catatan yang perlu digarisbawahi. Apa itu? Orang yang berhadas kecil atau berhadas besar, jika tidak ada air atau berhalangan menggunakan air, maka bersuci bisa dengan cara tayamum. Nah, kalau gitu apa sih tayamum itu sendiri saja? Tayamum artinya bersuci dengan cara mengusap tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi janabat. Apa saja perkara yang menyebabkan tayamum? Yang pertama, tidak ada air. Kedua, sakit. Yang ketiga, dalam perjalanan. Nah, ini adalah doa tayamum beserta tata cara bertayamum. Mari ikuti saja ya doa tayamumnya. Nawaitut tayamuma li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi penugasan. Saja akan membagikan LKPD. Bagaimana cara pengerjaannya? Saja akan membagi Ananda semua menjadi kedua kelompok. Dari nama Ardiansa sampai Idawati menjadi kelompok 1. Dari Marjuki sampai ke Sudirman adalah kelompok 2. Apa tugasnya saja? Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang yang kelompok 1 bersuci dari hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat. Bagaimanakah bersuci dari hadas besar yang sesuai dengan ketentuan syariat? Adapun kelompok 2, tata cara bertayamum sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk membantu Ananda dalam referensinya, selain buku paket, saja akan mengasihkan poster dan selebaran sebagai acuan Ananda semua dalam mengerjakan tugas. Nah, karena telah selesai tugas Ananda hari ini, maka marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Terima kasih pada Bu Nur Hidayah. Ya. Baik, pembelajaran yang Ibu lakukan tadi sudah terintegrasi dengan teknologi, Bu? Sudah, Pak. Karena saya memanfaatkan PPT, komputer, Infocus, dan lain sebagainya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya pembelajaran sudah memotivasi siswa untuk bisa berpikir kritis. Sudah, Pak, karena kayak di pelajaran saya ini tadi kan saya ngasih tugas kepada anak itu untuk menganalisis bagaimana cara berwudu yang sesuai syariat itu. Karena banyak di masyarakat kita yang berwudu itu tidak sesuai dengan syariat. Begitu juga dengan tayamum. Selanjutnya terkait dengan zakat, ya. Ada namanya zakat produktif, ya. Bisa dijelaskan ke saya, Bu, bagaimana itu dikatakan sebagai zakat produktif? Bisa diberikan contohnya? Menurut saya kan, Pak, zakat produktif itu zakat yang kita keluarkan kita salurkan pada mustahik dalam bentuk modal. Oke, selanjutnya ada istilah nikah mut'ah. Nah, pernah dengar nggak nikah mut'ah? Pernah, Pak. Oke, bagaimana penjelasan nikah mut'ah itu? Nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak, Pak. Oke, apa itu nikah kontrak? Nikah kontrak, nikah yang kita lakukan ada selang waktunya, umpamanya nikah setahun, 2 tahun, kayak gitu, Pak. Apa hukumnya? Haram. Selanjutnya terkait dengan riba. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu, bank yang ada sekarang, apakah termasuk riba itu ataupun bagaimana? Nah, bank sendiri kan terbagi kepada dua, konvensional dan syariah. Konvensional syariah adalah yang menetapkan hukum Islam di dalamnya, sedangkan konvensional tidak. Kalau dalam Indonesia sendiri, bank itu ada memang yang dikatakannya bank Islam, tapi kalau saya lihat penerapannya masih kurang hukum Islamnya sendiri. Begitu kalau menurut penilaian saya, Pak. Oke, jadi hukum bunga banknya bagaimana itu? Paham, Pak? Baik, mungkin dari saya hanya itu. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Penulis. Baik, terima kasih Pak Azrullah. Bu Nur Hidayah. Ya, Pak. Apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar kognitivisme? Teori belajar kognitivisme itu adalah teori belajar yang yang lebih menekankan pada prosesnya, Pak. Proses belajar itu sendiri, bukan hanya tentang respon dan stimulus. Apa yang Ibu pahami tentang hal-hal yang harus muncul saat merumuskan IPK? Hal-hal yang harus muncul saat merumuskan IPK, yaitu kita harus mengambil dari penjabaran KADI itu sendiri, Pak. Coba Ibu sebutkan contoh perumusan tujuan pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD. Pak Maya, si peserta didik mampu melakukan praktek wudhu sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar. Oke, coba jelaskan mana yang A, B, C, D-nya itu. Yang peserta didik, yaitu audiens. Yang B adalah behaviornya, itu adalah mampu melakukan praktek wudhu. Sedangkan yang C-nya adalah condition. Condition adalah kondisinya dengan ketentuan syariat. Sedangkan yang D-nya adalah degree dengan baik dan benar. Ibu pernah menyusun soal? Pernah, Pak. Pertanyaan saya, apa pentingnya Ibu menyusun soal berbasis HOTS untuk siswa? Seberapa tinggi pemikiran kritis seorang siswa? Apa itu berpikir kritis itu, Bu? Pemikiran kritis itu adalah pemikiran yang rasional dan tingkat tinggi, Pak. Apa bedanya berpikir kritis dengan berpikir analitis? Kalau berpikir kritis itu kita berpikir logis, luas, sedangkan berpikir analitis itu kita analisis sebuah permasalahan itu, bagaimanakah sebuah permasalahan itu. Begitu kalau menurut saya. Terakhir, ada pendekatan TIPEC.
TPACK. Nah, itu apa pentingnya kita menggunakan pendekatan itu sebagai guru, Bu? Karena dengan TPACK itu guru lebih menguasai materi dan berbasis teknologi sehingga siswa yang belajar bisa menjadi lebih termotivasi, bisa menjadi lebih senang, sehingga pemahamannya akan tentang sebuah pelajaran menjadi lebih bagus, Pak. Oke, saya rasa cukup Pak Abdullah untuk Bu Nur Hidayah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Penguji 1. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.